Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2A yang beranggotakan saya sendiri, Tri Wahyuni, Delia Sari, dan Quratul Aini. Di sini kami akan membahas materi tentang himpunan mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Pak Rieno Septrianeri, Magister Pendidikan. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yang kedua Delia Sari, dan yang terakhir yaitu Quratul Aini Febrianti. Di sini yaitu cara penyajian himpunan. Yang pertama yaitu 1. Enumerasi. Menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Contoh, himpunan 5 bilangan genap positif pertama B dengan himpunan 2, 4, 6, 8, dan 10. C dengan himpunan kucing, A, Amir, 10, dan Paku. Himpunan R yaitu A, B di himpunan ABC, AC. Himpunan 100 buah bilangan asli pertama yaitu 1, 2, sampai 100. Yang kedua yaitu simbol-simbol baku. Terdapat sejumlah simbol baku yang biasanya digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan, antara lain P atau himpunan bilangan bulat positif, N atau himpunan bilangan alami, Z atau himpunan bilangan bulat, Q atau himpunan bilangan rasional, R atau himpunan bilangan real, dan C atau himpunan bilangan kompleks. Himpunan yang universal atau semesta disimbolkan dengan U. Contoh, U sama dengan himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, dan A adalah himpunan bagian dari U, dengan A himpunannya 1, 3, 5. Yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan, di mana notasi I himpunan X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, dinyatakan sebagai A sama dengan himpunan X di mana X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau dalam notasi yang lebih ringkas, A sama dengan X di mana himpunan X P X kurang dari 5, yang ekuivalen dengan A sama dengan himpunannya 1, 2, 3, dan 4. Yang keempat yaitu diagram Pren. Diagram Pren menyajikan himpunan secara grafis. Penyajian himpunan dengan diagram Pren ditemukan oleh seorang ahli matematika Inggris yang bernama John Pren tahun 1881. Himpunan semesta digambarkan dengan segi 4 dan himpunan lainnya dengan lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Contoh misalkan himpunan U 1, 2, sampai 7, dan A himpunannya 1, 2, 3, 5, dan B himpunannya 2, 5, 6, 8. Diagram P-nya bisa dilihat di slide-nya. Yang kelima yaitu kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasi N dalam kurung A atau A mutlak. Contoh, B sama dengan himpunan X di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20, atau B himpunan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka B mutlak sama dengan 8. Kedua, T sama dengan himpunan kucing, himpunan A, himpunan Amir, 10, Paku. Maka T mutlak sama dengan 5. Himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satu pun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0 disebut himpunan kosong atau null set. Contoh, E sama dengan himpunan X di mana X kecil dari X, maka
N dalam kurung I sama dengan 0. P sama dengan himpunan orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka N dalam kurung P sama dengan 0. A sama dengan himpunan X, di mana X adalah akar persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. N dalam kurung A sama dengan 0. Himpunan dalam kurung kurawal 0 dapat ditulis juga sebagai himpunan kosong. Himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dari hal ini, B dikatakan superset dari A. Notasi A superset B. Diagram pennya bisa dilihat di gambar. Teorema 1, untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A superset dari A. B himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jika A superset B dan B superset C, maka A superset C. Contoh 1. Himpunan 1, 2, 3 superset 1, 2, 3, 4, 5. A superset B berbeda dengan A himpunan kosong B. A superset B, A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A adalah himpunan bagian sebenarnya proper subset dari B. Contoh 1 dan 2, 3 adalah proper subset dari 1, 2, 3. Digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Himpunan yang sama, A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak dengan B. Contoh, jika A sama dengan himpunan 0,1 dan B himpunan X di mana X dikurang 1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Jika A himpunan 3, 5, 8, 5 dan B himpunannya 5, 3, 8, maka A sama dengan B. Jika A himpunannya 3, 5, 8, 5 dan B 3, 8, maka A tidak B. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan C. Yang C, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Yang selanjutnya, himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasi A dikurang B. Contoh misalkan A himpunan 1, 3, 5, 7 dan B himpunan A, B, C, D, maka A yang ekuivalen dengan B. Selanjutnya, saya Delia Sari akan melanjutkan pemaparan materi dari Triwahyuni, yaitu tentang himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya, A sejajar dengan B. Contoh, jika A sama dengan himpunan semua X di mana X, P, X kurang dari 8 dan B himpunan yang terdiri dari 10, 20, 30 dan seterusnya, maka A sejajar dengan B. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya, P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Jika nilai mutlak A sama dengan M, maka nilai mutlak PA sama dengan 2 pangkat M. Operasi terhadap himpunan. 1. Irisan atau intersection. Notasinya, A irisan B sama dengan himpunan semua X di mana X anggota A dan X anggota B.
Contohnya, jika A sama dengan himpunan yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, dan B sama dengan himpunan yang terdiri dari 4, 10, 14, 18, maka A irisan B sama dengan himpunan yang terdiri dari 4, 10. Jika A sama dengan himpunan yang terdiri dari 3, 5, 9, dan B sama dengan himpunan yang terdiri dari negatif 2 dan 6, maka A irisan B sama dengan himpunan kosong, artinya A sejajar dengan B. 2. Gabungan atau union. Notasinya, A gabungan B sama dengan himpunan semua X di mana X anggota A atau X anggota B. Contohnya, jika A sama dengan himpunan yang terdiri dari 2, 5, 8, dan B himpunan yang terdiri dari 7, 5, 22, maka A gabungan B sama dengan himpunan yang terdiri dari 2, 5, 7, 8, 22. A gabungan himpunan kosong sama dengan A. 3. Komplement. Notasinya, A bar sama dengan himpunan semua X di mana X anggota U dan X bukan anggota A. Contohnya, misalkan U sama dengan himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 9. Jika A sama dengan himpunan yang terdiri dari 1, 3, 7, 9, maka A bar sama dengan himpunan yang terdiri dari 2, 4, 6, 8. Jika A sama dengan himpunan semua X di mana X per 2 anggota P X kurang dari 9, maka A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. 4. Selisih atau difference. Notasinya, A selisih B sama dengan himpunan semua X di mana X anggota A dan X bukan anggota B sama dengan A irisan B bar. Contoh, jika A sama dengan himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3 sampai dengan 10 dan B himpunan yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, maka A selisih B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 dan B selisih A sama dengan himpunan kosong. Himpunan yang terdiri dari 1, 3, 5 selisih dengan himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3 sama dengan himpunan 5, tetapi himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3 selisih dengan himpunan yang terdiri dari 1, 3, 5, maka hasil tersebut sama dengan himpunan yang terdiri dari 2. 5. Beda setangkup atau symmetric difference. Notasinya, jika A bukan keduanya dengan B sama dengan A gabungan B dikurangi A gabungan B sama dengan A selisih B gabungan B selisih A. Teorema 2. Beda setangkup memenuhi sifat-sifat berikut. A. A bukan keduanya B sama dengan B bukan keduanya A. Hukum komutatif. B. A bukan keduanya B bukan keduanya C sama dengan A bukan keduanya B bukan keduanya C. Hukum asosiatif. 6. Perkalian Kartesian atau Cartesian product. Notasinya, A kali B sama dengan himpunan semua A, B di mana A anggota A besar dan B kecil anggota B besar. Catatannya, jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kedua, A, B tidak sama dengan B, A. Ketiga, A kali B tidak sama dengan B kali A dengan syarat A atau B tidak kosong.
Perampatan operasi himpunan. Perampatan operasi dapat dilakukan dengan menggunakan dasar perapatan yang ada pada operasi aritmatika biasa. Misalkan A1, A2, A3 sampai dengan AN merupakan himpunan, maka A1 irisan A2 irisan sampai dengan irisan AN sama dengan N irisan I sama dengan 1 AI. 2. A1 gabungan A2 gabungan sampai dengan gabungan AN sama dengan N gabungan I sama dengan 1 AI. Ketiga, A1 dikali A2 dikali sampai dengan dikali AN sama dengan N dikali I sama dengan 1 kali AI. A1 bukan A2 bukan sampai dengan bukan keduanya AN sama dengan N bukan keduanya I sama dengan 1 AI. Selanjutnya yaitu hukum-hukum himpunan. Disebut juga dengan sifat-sifat himpunan atau disebut juga dengan hukum aljabar himpunan. Hukum aljabar himpunan terbagi menjadi 10 hukum. Yang pertama, hukum identitas yang berbunyi A digabung dengan himpunan kosong akan menghasilkan himpunan A. Dualnya, himpunan A diiris dengan himpunan semesta akan menghasilkan himpunan A. Hukum yang kedua yaitu hukum nol dominasi yang berbunyi himpunan A diiris dengan himpunan kosong akan menghasilkan himpunan kosong. Dualnya, himpunan A digabung dengan himpunan semesta akan menghasilkan himpunan semesta. Hukum yang ketiga berbunyi hukum komplement. Himpunan A digabung dengan A komplement akan menghasilkan himpunan semesta. Dualnya, himpunan A diiris dengan himpunan A komplement akan menghasilkan himpunan kosong. Hukum yang keempat adalah hukum impoten yang berbunyi himpunan A digabung dengan himpunan A akan menghasilkan himpunan A. Dualnya, himpunan A diiris dengan himpunan A akan menghasilkan himpunan A. Yang kelima adalah hukum penyerapan yang berbunyi himpunan A digabung dengan hasil operasi A irisan B akan menghasilkan A. Yang dualnya yaitu himpunan A diiris dengan himpunan A digabung dengan B akan menghasilkan A. Hukum komutatif yaitu yang keenam adalah hukum komutatif. Hukum komutatif yang berbunyi himpunan A digabung dengan himpunan B akan menghasilkan sama dengan B gabungan dari A. Begitu dengan dualnya. Dualnya yaitu A diiris dengan B akan sama dengan B irisan dengan A. Hukum yang ketujuh adalah hukum asosiatif. Adalah A digabung dengan operasi bilangan himpunan B digabung C akan menghasilkan sama dengan operasi dari A gabungan dari B akan sama dengan gabungan dari C. Yang dualnya yaitu himpunan A digabung dengan operasi B gabung C akan sama dengan A irisan B akan menghasilkan operasi hasilan C. Hukum distributif yaitu himpunan A digabung dengan hasil operasi himpunan B irisan A sama dengan hasil operasi A digabung B diiris dengan hasil operasi A digabung C. Begitu juga dengan dualnya yaitu himpunan A diiris dengan hasil operasi B gabungan A sama dengan hasil operasi A diiris B dioperasikan dengan hasil B gabung A sama dengan iris C. Yang kesembilan adalah hukum De Morgan. Hukum De Morgan berbunyi himpunan A dengan B dikomplementkan akan menghasilkan A komplement digabung B dikomplementkan. Begitu juga dengan dualnya. Himpunan A
diiris dengan B dikomplemenkan akan menghasilkan A komplement. Digabung dengan A diiris dengan B dikomplement. Yang ke-10 adalah hukum 0/1, yaitu hukum kosong dikomplemenkan akan menghasilkan hukum semesta. Dualnya yaitu swasta dikomplemenkan akan menghasilkan himpunan kosong. Yang selanjutnya adalah prinsip inklusi eksklusi. Untuk dua himpunan A sama dengan berapakah kardinalitas A digabung B? Sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang dari kardinalitas dari A gabung B. Untuk tiga himpunan A, B, dan C berlaku A gabung B gabung C sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurang kardinalitas A digabung B dikurang kardinalitas A digabung C dikurang B gabung C ditambah kardinalitas dari A digabung B dan digabung C. Untuk himpunan A1, A2 sampai dengan AI berlaku kardinalitas A1 digabung A2 digabung sampai dengan kardinalitas AR sama dengan kardinalitas AI dikurang dari AI kardinalitas AJ ditambah kardinalitas AI gabung AJ kardinalitas AK tambah sama dengan min 1 pangkat R kurang 1 dikali A1 gabung A2 gabung sampai dengan AR. Selanjutnya adalah partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tak kosong A1, A2 sampai dengan dari A sampai demikian sehingga A1, A2 sampai dengan A adalah himpunan bagian A saling lepas, yaitu AI, AJ adalah himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Jadi, himpunan A terbatas jumlahnya elemennya, maka sama dengan jumlah partisi yang dapat dibentuk tidak lebih dari banyak dari kardinalitas A. Untuk pembuktiannya, proporsi himpunan. Proporsi himpunan adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Terdapat beberapa metode untuk membuktikan kebenaran proporsi himpunan. Kita dapat membuktikannya dengan beberapa metode yang menghasilkan kesimpulan yang sama. Metode itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembuktian menggunakan diagram Venn, pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan, yang keempat dan ketiga pembuktian menggunakan aljabar himpunan. Yang terakhir adalah pembuktian dengan menggunakan definisi. Lalu himpunan ganda. Himpunan ganda merupakan himpunan yang elemennya boleh berulang atau tidak harus berbeda. Contohnya yaitu himpunan dari A, B, B, C. Lalu yang kedua himpunan dari 2, 2, 2. Lalu yang ketiga adalah himpunan 2, 3, 4. Dan yang terakhir adalah himpunan kosong. Itu adalah contoh dari himpunan ganda. Multiplikasi adalah dari sebuah himpunan ganda adalah jumlah kemunculan elemen tersebut dalam sebuah himpunan ganda. Contoh, jika M adalah himpunan dari 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, maka multiplikasinya adalah 4. Lalu, tipe set dalam bahasa Pascal. Bahasa Pascal menyediakan tipe data khusus untuk himpunan yang bernama set. Tipe set menyatakan himpunan kuasa dari tipe ordinal atau integer and character. Contoh, type huruf besar A sampai dengan Z enumerasi. Huruf adalah set of atau huruf besar dan var. Hurufku, huruf. Nilai untuk pengubah hurufku dapat diisi dengan pernyataan berikut. Hurufku A, C, D. Hurufku M. Lalu dan ini adalah himpunan kosong. Operasi yang dapat dilakukan pada tipe himpunan adalah operasi gabungan, irisan, dan selisih. Seperti pada contoh berikut ini. Hurufku
ACD gabungan dari CDE, maka ini disebut gabungan. Huruf Q ACD irisan CDE, sedangkan hukum irisan huruf Q ACD selisih CDE adalah tipe himpunan selisih. Yang selanjutnya adalah pengantar logika dan himpunan fazi. Logika fazi pertama kali dikembangkan oleh Lofty Azadeh, seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley, melalui tulisannya pada tahun 1965. Meskipun logika fazi dikembangkan di Amerika, namun lebih populer diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikan ke bidang kendali atau kontrol. Contoh seperti mesin cuci, AC, dan lainnya. Contoh, mendefinisikan himpunan fazi. Misalkan, himpunan fazi A didefinisikan pada semesta. Pembicaraannya, himpunan dari X adalah X1, X2, sampai dengan Xn. Cara langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, sebagai himpunan pasangan berurutan. Himpunan A adalah X1, A X1, lalu X2, A X2, sampai dengan A Xn, A Xn. Lalu, yang kedua adalah dinyatakan dengan menyebutkan fungsi keanggotaan. Cara ini digunakan bila anggota himpunan fazi bernilai menerus atau real. Dengan menuliskan sebagai AX1 per X1 ditambah AX2 per X2 tambah sampai dengan AXN per XN itu sama dengan AXI per XI untuk X diskrit atau A sama dengan AX per X. Di sini juga terdiri dari tugas serta referensinya. Terima kasih.